selamat pagi. Alhamdulillah, Ayah Sofia. Halo, selamat pagi teman-teman. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? Good morning, Alhamdulillah, how are you? Good morning, Ayah Sofia, how are you? Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman hari ini? Miss Ayu harap teman-teman dalam keadaan seperti kemarin, seperti sebelum-sebelumnya, yaitu selalu ceria, semangat, dan keren. Mengawali kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan pembelajaran atau kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh tentang materi hari ini, Miss Ayu ingin bertanya nih kepada teman-teman. Masih ingatkah teman-teman pembahasan tentang tema sebelumnya? Iya, yaitu yang membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya sudah cukup banyak dijelaskan oleh Miss Ira tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Untuk pekan ini, Miss Ayu akan menjelaskan kepada teman-teman tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 2 ya. Nah teman-teman, kalau sebelumnya tumbuhan tuh ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kita. Kira-kira kalau hewan memiliki manfaat juga nggak ya untuk kehidupan manusia? Iya betul, sudah pasti banyak manfaatnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk hidup di muka bumi ini untuk memberikan manfaat. Maka dari itu hewan memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, sebelumnya teman-teman juga sudah cukup banyak ya membahas tentang dongeng. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu dongeng? Apa? Jadi, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, maksudnya ceritanya itu hayalan. Jadi, ceritanya itu memang tidak cerita yang sebenarnya, itu hanya imajinasi. Dan teman-teman tahu tidak, ternyata dongeng itu memiliki beberapa jenis. Yuk sama-sama kita lihat pada layar. Ya, ada jenis fabel, ada legenda, ada mit atau mitos, lalu ada sage, dan juga ada parabel. Wah, banyak sekali ya Mi jenisnya. Iya, cukup banyak ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk permulaan kita hari ini, kita akan membahas cukup satu dari berbagai jenis tersebut. Kita akan fokus membahas tentang fabel. Nah, kalau fabel itu adalah dongeng yang tokohnya hewan. Jadi maksudnya dongeng itu diperankan oleh hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita menyimak dongeng tentang kekompakan semut. Teman-teman, silakan sambil membuka buku tematiknya ya. Ya, silakan teman-teman buka buku tematik 3B-nya halaman 38 ya. Yuk sama-sama kita membaca. Ya, tadi kita sudah sama-sama membaca dongeng berjudul Kekompakan Semut. Bagaimana teman-teman, dongengnya seru atau kurang seru? Iya, sudah pasti seru ya. Ya, itulah salah satu tujuan dongeng ya. Selain bisa ada pesan moralnya, lalu ceritanya juga menarik dan pastinya seru. Oh ya, bicara soal dongeng, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan tokoh? Bukan toko ya. Kalau toko ada toko sepatu, ada toko elektronik, ada toko makanan. Nah, tapi ini tokoh ya. Tokoh adalah pelaku di dalam dongeng. Jadi yang memerankan
karakter pada dongeng tersebut ya. Nah, tokoh ini memiliki beberapa sifat yang bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu sifat saja, sifatnya itu bermacam-macam dan pastinya lebih dari satu. Contohnya ada apa saja? Ada sifat pemberani, ada sifat tegas, ada sikap periang, ada sikap sabar, dan masih banyak lagi. Itu baru contoh saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita sama-sama lihat pada layar. Di sini sudah ada nih keluarga Nina dan Adi serta ayah dan ibu yang sedang berrekreasi ke kebun binatang. Nah, Nina dan keluarganya pergi ke kebun binatang saat hari libur, teman-teman. Nah, sebelum berangkat, pagi harinya ayah membangunkan dahulu Nina dan Adi untuk beribadah. Selesai mereka beribadah, Nina dan Adi mempersiapkan keperluannya. Dan tak lupa ayah juga turut membantu Adi dan Nina. Lalu ibu sedang di dapur menyiapkan bekal makanan untuk berrekreasi. Nah, tiba pukul 8 mereka berangkat bersama-sama. Nah, saat di jalan raya, ayah mengemudi dengan hati-hati. Lalu ketika ada rambu-rambu lalu lintas, ayah pun juga mengikuti rambu-rambu lalu lintas tersebut. Wah, keren ya ayah. Nah, saat tiba di lokasi rekreasi, Nina diberi tugas untuk membeli tiket masuk. Nah, Masya Allah tuh, Nina termasuk anak yang berani ya. Nah, namun Nina tidak sendiri, ayah turut menemani. Saat mereka membeli tiket, ayah dan Nina ikut mengantri dengan tertib. Nah, saat tiba di depan loket, Nina tidak lupa menyapa dahulu penjaga loketnya. Dan setelah mendapat tiketnya, Nina juga berterima kasih kepada penjaga loketnya. Masya Allah ya, seru sekali cerita tentang keluarga Nina. Nah, bagaimana teman-teman, menurut teman-teman sifat anggota keluarga Nina? Bagaimana? Ya, sifat keluarga Nina mencerminkan sifat yang baik ya. Lalu apakah ada kesamaan sifat antara anggota keluarga Nina? Iya, berbeda. Jadi itu membuktikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Nah, kalau itu di keluarga, bagaimana dengan teman sekolah kita? Ya, sudah pasti kita di kelas ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Seperti contoh dongeng tadi, ada yang sifatnya tegas, ada sifatnya periang, ada yang sabar, ada yang kuat, dan masih banyak lagi. Nah, bicara tentang sifat, nah sifat itu juga mempengaruhi sikap kita loh teman-teman. Nah, sikap baik itu pasti akan sangat disenangi oleh banyak orang. Teman-teman tahu tidak, kalau sikap baik sesama manusia itu mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, yang bagaimana berbunyinya teman-teman? Ya benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dilambangkan dengan apa? Iya, dilambangkan dengan rantai. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bicara tentang hewan, ternyata hewan juga menginspirasi dalam bidang seni teman-teman. Teman-teman tahu tidak bahwa ada lagu maupun tarian yang terinspirasi dari hewan ya. Seperti contoh pada tarian di samping. Ini dinamakan tari merak. Nah, tari merak ini terinspirasi dari gerakan ekor burung merak. Maka dari itu dinamakan dengan tari merak. Nah, seperti pada tarian di tema sebelumnya, tarian itu terdapat gerakan kuat dan gerakan lemah. Selain itu, pada tarian juga terdapat gerakan cepat dan lambat teman-teman. Yuk kita praktikkan sama-sama. Nah, gerakan kupu-kupu terbang mengepakkan sayap merupakan contoh gerakan cepat.
Bagaimana? Yuk sama-sama kita praktikkan. Silakan berdiri tegak dan tangan diayunkan ke atas ke bawah ya dengan cepat. Are you ready guys? 1, 2, 3. Nah, itu gerakan cepat. Lalu, kalau gerak merak yang membentangkan sayap merupakan contoh dari gerakan lambat. Seperti apa? Nah, kaki teman-teman agak sedikit dibuka dan diangkat tangan kanan dan kirinya ya dengan gerak lambat. Seperti ini. Nah, itulah contoh dari gerak cepat dan gerak lambat. Oke teman-teman, bicara tentang hewan. Ada yang sudah pernah melihat hewan kanguru? Kira-kira kanguru bagaimana cara berjalannya? Terbang, berenang, atau loncat? Iya benar, kanguru berjalan dengan loncat. Nah teman-teman tahu tidak kalau kita melakukan gerakan loncat itu bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot kaki kita teman-teman. Serta dapat meningkatkan kelincahan tubuh, Masya Allah. Yuk sama-sama kita praktikkan gerakan loncat kanguru ya. Ada 3 langkah untuk melakukan gerakan loncat kanguru. Yang pertama itu adalah gerak siap meloncat, yang kedua meloncat, dan yang ketiga mendarat. Nah, yuk kita mulai dari gerakan yang pertama. Badannya lurus ke depan, tangan diangkat. Gerakan siap meloncat. Lalu kita siap menuju gerakan kedua ya, yaitu meloncat dan dilanjutkan dengan mendarat. 3, 2, 1, go! Nah, itu tadi contoh dari gerak meloncat. Bagaimana teman-teman? Mudah? Iya, mudah. Silakan habis ini teman-teman praktikkan di rumah ya, agar tubuh semakin kuat dan semakin lincah. Yeay! Itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah fokus menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman paham, mengerti, dan menjadi semakin semangat ya untuk selalu mempelajari tematik. Oke, mari sama-sama kita mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, demikianlah penjelasan dari Miss Ayu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Semoga teman-teman memaafkan ya. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Serta selalu cuci tangan dan menggunakan masker dimanapun teman-teman berada, di luar rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you good job? Good job, good job, good job, good job, good job, good job, good job. Sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah tergantung.